Kagura sih. Aku Yes. sangat setuju kalau Kagura. Bugs, tapi ternyata Kadita Ya kan? terlebih dahulu. Wow. Bro, this is KB bro. Dukun kita ya guys ya. Bukan. Kita tuh membaca peta. analis. Kita tuh Betul. membaca peta. Betul, soalnya. betul, Kita membaca betul. peta. Hanya ada dua yang potensinya itu bisa menghindari serangan-serangan yang super agresif seperti ini. Yes. Salah satu Kadita itu kan bisa immune dengan Benar, possibility. iya. Kagura juga bisa, punya free. Rough waves dia hilang. Tapi bedanya adalah karena Kadita itu lebih punya damage dan lebih punya efek yang bisa anti tabrak. Nah itu tuh kelebihannya. Iya. Oh, gitu. bentar teman-teman. Oh my Dengarkan, god. dengarkan hype-nya. Kalau kalian bisa dengar Nih. ini. Liatin, gua deketin nih ke bagian penonton. Luar biasa hype dari kedua pendukung dari Ladia untuk game pertama. The Best of 5 series. MBR Delvin melawan RRQ Mika. Yes, dimana kita akan lihat juga tentunya kali ini teman-teman yang berada di dalam Land of Dawn semuanya sudah terlihat memiliki agenda masing-masing KB. Dimana kalau Agenda. sekarang ada Lele Pinkan yang bertemu dengan Valanir kembali mundur karena ada satu proxy minion yang dilakukan oleh seorang Gichel. Yes, langsung aja Kyogo juga hadir dengan Esmeralda mid lane sepertinya Hey. sekarang. Udah mulai mengganggu ke depan, Valanir absorbnya bakal kemakan perlahan-lahan tapi pasti. Dan lihat di bagian top lane-nya juga ada sedikit gangguan kalau misalnya kita menengok dari kedua belah tim. Iya. Hanya akan ada sedikit baku hantam, Yupi Flicker pun sudah digunakan, informasi akan diberikan tentunya. Dan buat sekarang, untuk dari teman-teman RRQ Mika sepertinya akan bermain lebih agresif di awal game. Yes, harus agresif sih, mengingat mereka juga memiliki link yang sebenarnya bisa jadi maksimal. Dan juga Kadita yang sebenarnya level 2 juga udah bisa mengganggu, tapi kalau udah punya level 4, rough waves-nya bisa nge-solo kill lah ya kita bilang. Oh, NG udah mulai terancam, Valanir juga melakukan hal yang sama, sprint pop out, mengincar Karaku ini tapi masih belum bisa untuk bermain agresif sepertinya. Mereka kayaknya masih agak harus sedikit menahan temponya terlebih dahulu. Tapi di area mid lane-nya Gyogo yang bakalan coba untuk membersihkan minion wave. Karena Shine hanya sendirian. Tapi terlihat tadi ada satu gerakan dari seorang Valanir. Sementara itu di area top lane-nya. Save-nya belum bisa menyelesaikan ke arah seorang Queenie. Mundur ke belakang lagi. Masih ada backupan dari seorang Angie yang akhirnya bisa menyelamatkan seorang Queenie. Dan itu dia alasannya kenapa menurutku Kadita in banget untuk dengan draft seperti ini. Dia kalau misalkan ada yang nabrak, bakal ditahan tentunya dengan Thunder of the Ocean. Tapi buat sekarang langsung Thunderclap juga Gyogoy. Tidak tergores sedikit pun. Lihat Benar, absorb benar. damage yang dia dapatkan dengan Esmeralda mid lane. Yes, apalagi kalau tadi kan juga di dekat sama Valanir ya. Aha. Shieldnya sempat ke-absorb juga, sempat Flash Moon Shield. That's why tadi dia nggak kegores di darah aslinya. Tapi dengan adanya turtle yang di-start oleh teman-teman dari MBR Dalvin, Resep. RRQ Mika udah mulai menyadari hal tersebut dan bakalan coba untuk melakukan kontes sepertinya. Walaupun turtle-nya ketika sudah di-reset, teman-teman dari MBR Dalvin mereka nggak mau start lagi. Nggak mau ada yang mau. meresikokan objektif yang bisa dicuri oleh Dan- RRQ Mika. Dan kayaknya masih nahan aja sih. Gak ada yang mau main terlalu agresif, gak ada yang main terlalu objektif juga. Tapi di satu sisi untuk melihat Ashe dengan satu emblem Demon Slayer yang udah lama Yes. banget, mungkin banyak juga yang bertanya-tanya kayak damage to monster yang dia cari di sini adalah untuk melakukan rotasi dengan cepat karena seperti ada gangguan dari Valanir juga. Ashe benar-benar sedikit tertekan di bagian jungle-nya. Langsung ada Breath of the Ocean juga berarti juga jumping ke depan. Yupi down di arah top lane, first blood diamankan oleh RRQ Mika. Oke, tapi Valanir sepertinya bakalan langsung mencoba untuk kabur ke belakang karena temannya sudah take down, menahan 3 orang. Bukan jadi satu hal yang baik, tapi ternyata itu adalah misdirection di mana mereka berhasil untuk mendapatkan turtle kali ini KB. Tapi Lele Pinkannya masih cukup sekarat, sepertinya bakal langsung di all in dan di take down oleh Karina Sef. Seth dapetin satu momentum di sini. Bagian arah Tarto tentunya. Mid yang cukup beruntung tapi tentunya untuk S bakal sedikit kesulitan. Dia dikejar Valanir. Coba untuk engage balik S dalam ancaman. Tapi Valanir juga dengan tekanan yang sama. 3 melawan 1. Bukan angka yang bagus. Ganking yang terlalu memaksa walaupun S udah gak punya Tempest of Blade. Tapi di sini tidak ada backup. Follow up damage. Masih kurang untuk men-take down sosok S di arah bagian jungle. Yes, dan mungkin juga terbaca dari teman-teman MBR Delvin ketika Valanir yang bakalan mengganggu sendirian. RRQ Mika sudah siap sedia dengan 2 teman lainnya, that's why masih menang jumlah. Lagi-lagi tempo menurun setelah adanya pick off yang terjadi ya. Yes. Satu first blood di atas, di arah bottom lane juga terjadi.
ada di area jungle dan sepertinya akankah ada korban jiwa yang ketiga, tapi sepertinya tidak. Buat sekarang Seth malah melakukan serangan balasan langsung dengan Zero Assault-nya begitu saja, tapi tidak ada korban jiwa dan NG masih mampu untuk mundur ke arah belakang dengan satu Ocean Oddity-nya. Ya, tapi ini Valanir benar-benar terus-menerus membayang-bayangi Ashe. Dia yang bakalan memberitahu teman-temannya di mana posisi dari seorang Ashe, tapi barusan dari Blazing Duet dikeluarkan oleh seorang Queenie menyelesaikan minion wave yang berada di area top lane. Di area bottom lane-nya, Gichel baru saja selesai dan sudah ada rotasi yang cukup menarik nih KB. Iya. Ini kita udah ngeliatin dan Valanir langsung Power of Wildness turun 20 detik tentunya untuk cooldown dari Finch Poise yang dimiliki oleh Ashe. Buat sekarang setup menuju Turtle. Dia bakal coba untuk diamankan oleh kedua belah pihak karena kelihatan banget rotasinya menuju ke arah bottom lane dan di sisa-sisa detik kali ini Turtle mungkin akan mulai di-setup perlahan-lahan. Betul, mengingat Turtle akan up dalam 3-2-1, yes sudah up kali ini. Siapakah yang bakal bisa mendapatkan Turtle yang kedua? Karena kalau sekarang kita melihat Valanir sedang mencoba untuk checking back, menghantui seorang Gyokoi dan sepertinya akan sedikit kesulitan 2 melawan 2. Tapi di belakang masih ada Amy dan Ashe pasti bisa mendapatkan Turtle-nya. Bahkan Amy ikut mendapatkan satu orang Valanir di sana. Yes. Raw wave yang tidak bisa dihindari lagi, tapi di sisi lain di arah bagian satu serangan Queenie masih mampu untuk mundur ke arah belakang untuk menghindari sebuah Shadow Assault yang sangat mematikan. Dan di bagian top lane sepertinya ada bonus yang didapatkan oleh Yupi barusan dengan satu outer turret. Iya. Ini benar-benar free banget walaupun ada pertukaran dari segi Turtle. Benar. Objektif, tapi buat sekarang untuk gold leadingnya tidak jauh berbeda. Ya, hanya selisih sekitar 300 aja. So, teman-teman dari MBR Delvin mereka mengakali, oke, kita nggak bisa dapat turtle. Ya udah, kita cari objektif di tempat lain yaitu auto turret. Tapi ternyata Ashe udah mulai sedikit terkikis dari segi HP dan bakalan coba untuk kabur dari cengkraman Gichel. Ada dua loh yang bisa nangkep ke arah Ashe. Benar. Power of Wildness, Thunderclap itu bikin sosok Link ini bakal turun dari tembok. Iya. Dan kita tahu untuk cooldown dari Finch Poise gak bakal bisa dikurangi kecuali menggunakan buff. Buat sekarang Queenie juga mencoba untuk farming dual lane di tempat yang bagus banget untuk sekarang setupnya. Udah mulai kelihatan CL bakal mencoba untuk Thunderclap ke arah belakang. Tapi kayaknya gak bakal ada fall damage. Valanir juga hadir di sana. Sebuah headbutt juga. Heavy spin dilakukan. Valanir pick off lagi sepertinya akan dilakukan RRQ Mika. Selalu menghadirkan sebuah poin yang menguntungkan mereka tanpa adanya trade kill sama sekali. Betul, dan bahkan Lele Pingkan yang tadinya berada di area bottom lane sudah kembali ke area top lane dan di bottomnya dicoba untuk ditalangi oleh seorang Gyokoi, tapi kali ini Turner Part memorinya masih belum berasa sakit karena ini masih awal juga ya KB. Dan Esmeralda, ingat Esmeralda ini sangat powerful banget ketika menghadapi hero-hero yang non DPS seperti Kari mungkin. Apalagi tim kayak Brody kan ini ngandelin skill shot juga. Betul. Kan. Skill shot dan dia juga harus numpuk stacknya baru Turner Part memorinya bisa berasa sakit dan masih butuh item. Gitu. Ini dia setup lagi sepertinya yang dilakukan oleh kedua belah tim. Valanir dan Ashe sudah mulai berhadapan satu sama lain. Turtle setup, Retribution ready. Bahkan tidak akan ada pertukaran dari sisi di bagian Turtle-nya. 2 untuk 1. RRQ Mika unggul banget di early game. Dengan adanya pergerakan dan bahkan ada conceal dilakukan di arah bottom lane. NG dalam ancaman, coba untuk di-engage. Masih ada pasif salah satu Mobia, heavy spin ke arah belakang. Remote manipulation pun dibuka, membubarkan dan membagi dua setup tim fight dan buat karena Seth-nya tertangkap di arah bagian belakang. Blaze juga dilakukan headbutt, juga tertangkap lagi di arah depan. Gichel bakal mencoba untuk putus tembak komplit dilakukan dan untuk satu Valanir tidak akan memiliki escape way dari kejaran RRQ Mika 2 tanpa pertukaran kill sama sekali. Wow, 4 menabrak tadi dan akhirnya masih bisa membawa 2 orang. Padahal kalau tadi masih mau dimajuin oleh Delvin, mungkin masih bisa resource skill habis darah sekarat. Tapi mungkin mereka juga tidak mau meresikokan hal tersebut mengingat ini masih early game. Apalagi kalau Ashe-nya yang bisa mendapatkan kill atau Queenie lagi. Wah. Ini akan menjadi snowballing yang sangat berbahaya. Snowballnya ngeri banget dan ini ya, Seth benar-benar nggak boleh ketahuan sama sekali posisinya karena dari tadi dia yang ketangkap duluan. Sehingga ketika dia yang ketangkap duluan, ada headbutt, ada heavy spin, terlalu banyak source skill yang bisa menangkap atau bisa dibilang mengunci movement walaupun ini Karina ya. Dia punya dash, dia punya Shadow Assault, dia punya Dance of Blade. But it's okay, banyak banget yang bisa nge-lockdown, termasuk salah satunya mungkin Kadita. Dari sosok Engji, tapi di arah bottom lane, lihat apa yang dilakukan oleh Gichel, dia mencoba untuk lari tentunya. Tapi lagi dan lagi, slow effect, sisi power
selalu diberikan oleh teman-teman dari RRQ Mika agar tidak ada yang bisa bermain dengan nyaman. Yes, yang bikin jadi kayak berat gitu nggak sih, Be? Ya. Tapi melihat dengan adanya Yves ya, sebenarnya lu setuju nggak sih kalau Yves ini adalah salah satu hero yang agak di underestimate dari segi secara kontrolnya itu slow, tapi ternyata Valanirnya bakalan agak kesulitan karena Ash dan juga Gyogo yang akan bekerja sama untuk menambahkan seorang Valanir. Kecepit satu orang Yupi, Silver Manipulation dibuka untuk melakukan backup, tapi Shine terlihat posisinya didahi dengan menggunakan Blazing Duet. Seth tidak bisa berbuat apapun, hanya bisa meratapi ketiga temannya di take down oleh RRQ Mika. 3-0. Ini benar-benar kayak trade yang nggak ada adil-adilnya sama sekali. Dan bahkan melihat perbedaan dari segi objektif poinnya berbanding dengan Turtle lagi yang tadi 2-1. Lord kali ini sudah diamankan. Objektif turret sudah mulai didapatkan juga dari dia instant replaynya yang tadi sudah sempat kita bahas juga bagaimana damage yang cukup untuk menumbangkan ke arah Valanir karena balik lagi dia belum sepertinya ya belum memiliki Oracle sehingga untuk dari segi Regen HP, dari ketahanan tubuh dia dari Blade Armor dan critical yang dimiliki sama Ash dengan Berserker Fury-nya udah cukup banget dengan Blazing Duet Queen follow up-nya perfect initiation banget bagi teman-teman dari RRQ Mika. Iya, dan Shine pun kalau tadi sadar, Be, dia itu sempat ke petrify sama seorang NG. Makanya dia nggak bisa kabur kemana-mana. Gitu, dari Yves-nya. Padahal kalau kita mau ngomong, dia masih punya Purify gitu kan. Tapi ketika udah kena Petrify, harusnya berarti tadi antara udah ke-trigger atau dia kayak, oke, kita relakan aja. Karena kalau di Purify pun belum tentu selamat. 5 lawan 1. Dan Blade of Despair, Ash. Wah. Kaya banget dia dengan satu emblem sawi yang mulai dipertanyakan oleh teman-teman pengguna link ya kan. Ini dia jawabannya ketika kamu mau farming cepet ya kan. Ya Demon Slayer adalah jawabannya. Dengan 3 item yang dimiliki Lord sudah selesai. Tapi objektif poinnya terlalu banyak dari segi inner turret. Dan ini NG, dia tinggal nungguin momentum bagaimana cara dia dive in ke arah bagian backliner karena PR-nya cuma di Shine. Ambiar Delvin di sini benar-benar harus memperhatikan posisi dan ada yang ketahuan di salah tembak kompleks itu mulai dilakukan. Reward manipulasi dan NG, dia hanya mengincar satu member saja Shine. Langsung ke trigger Purify-nya Valanir down. Di arah belakang langsung ada tornado memory tapi tidak bisa menimbulkan damage yang mematikan bagi teman-teman dari RRQ Mika. Karena mereka masih standby 5 pemain dan Queenie ingin memaksakan mendapatkan minimal 1 untuk dari segi base turretnya namun ternyata tidak mau terlalu extra confident atau overextend di bagian mid lane karena itu terlalu berbahaya. Benar. Tapi tadi sih satu prioritas yang baik dari seorang NG ya, dimana dia benar-benar all in untuk ngincer ke arah seorang Shine karena dia tahu sumber akar masalahnya ada di sana. Tapi Gyogo coba untuk mengganggu ke arah teman-teman dari Ambiar Delvin, sayangnya orange buff masih belum bisa didapatkan. Serba salah si Ambiar Delvin ini ya. Iya. Dia misalkan mau main dari belakang pun, NG itu bisa ngelakuin apa ya? Ocean ODT ke belakang Ocean cepat. ODT juga, dia bisa langsung roll wave untuk menghindari hal tersebut. Dan buat Kichel, dia nggak bakal bisa mengincar ke arah backliner langsung karena Queenie yang dia tangkap. Dia punya blink moment dan sprint, jangan lupa. Ini yang bakal mengganggu banget dengan movement speed yang tidak bisa di-slow sama sekali. Hanya bisa di-efek stun. Dan lihat Gyogoy, dia sebagai mid laner yang super duper tanky. Tidak akan bisa di-instant buat sekarang. Yes, tugas dia bukan sebagai damage dealer, tapi sebagai salah satu frontliner kali Ngebadanin. ini. Yes, ngebadanin aja dan jadinya mereka itu punya 2 gitu loh. That's why makanya roamer mereka masih bisa dikasih Kadita dengan modelan dari Magic Worship. Damage-nya sakit, masuk ke belakang gampang, Rough Wave bisa nge-burst ke arah satu orang, hopefully Shine kalau mereka mau menang. Shine dan Shine ya dari tadi ya, target operasi dari teman-teman RRQ Mika. Sampai-sampai Purify digunakan, mau nggak mau. Daripada dia tumbang tapi untuk sekarang lagi dan lagi save. Lewat begitu saja di area jungle, Win of Nature coba untuk top out tapi ada tembak kompleks juga Yuki bakal jauh begitu saja di manipulasi bakal dibuka. Tapi buat sekarang follow up damage masih kurang, S-nya masih mampu untuk mundur ke arah belakang dan Kichel dengan satu thunderclap-nya berhasil men-shutdown pergerakan dari seorang Ling. S yang mendapatkan poin kill dari Valanir juga dibalaskan dengan satu Gyogoy dan Freelord tentunya karena tidak ada Seth, tidak ada Ash dan tidak ada frontliner bagi teman-teman dari Ambiar Delvin untuk melakukan kontes terhadap RRQ Mika. Yes, akan menjadi sedikit berat dengan adanya 2 orang yang hadir di high ground. Teman-teman dari RRQ Mika belum bisa untuk all in sekarang. Walaupun udah ada Lord yang sudah enhance, mereka harus melakukan 3 lane push
supaya Sprint nanti ready. bisa maksimal. Sprint ready loh, ingat. Nah, Ini yang mengerikan ya, Queenie nggak Gicel. sih masuk Blazing Duet sprint. Yes. Bah. Sementara Gicel dia udah melakukan satu sprint pop out juga dan buat sekarang langsung dihancurkan misalnya dengan adanya Lord yang udah di enhance. Kemudian ditahan terlebih dahulu 5 member dari MBR Delphin dengan satu pergerakan dari Gicel sebagai frontliner dan momen yang cukup krusial. Bagian depan base turret di bagian mid lane. Wah, ini yang bakalan Coach jadi... Viel, tenang, Coach Viel, tenang. Tenang, Oke, tenang. lumayan menegangkan sepertinya ya untuk game pertama kita. Betul. Dengan pola permainan tarik ulur dari kedua belah tim dan selalu mencari momen pick off. Pasti sih, karena mereka juga memang dengan komposisi yang memiliki Link, Kadita, dan juga apalagi ada Akai gitu loh, yang sebenarnya bisa dikomboin banget gitu. Cloud-nya bisa dapat free space, yang ganggu jadinya ada di Link sama Kadita. Sebenarnya mereka main berdua aja udah cukup gitu loh. Dan dari kemarin aku lihat hero nyamannya Valanir ini bener-bener ditutup loh. Yes. Ya kan? Akainya diambil, Natalia Ruby-nya, hilang, Ruby Natalianya, nggak ada. nah di-ban semuanya. High loss juga di ban. Makanya itu udah win-win solution lah buat Coach Rev ya kan. Dia udah terlalu respect dengan kehadiran dari Valanir Valanir. dan langsung ban aja daripada pusing ya kan. Betul, betul. Lebih baik kita tutup aja daripada berpotensi untuk mengganggu. Karena yang kita Benar. tahu, Valanir ini dengan timing yang pas, dia selalu bisa melakukan comeback dan membantu teman-temannya. Kayak kemarin Faramis, dia berhasil untuk mengeluarkan altar di saat yang tepat, membuat turn back point yang harusnya ter-take down karena dibanting Atlas. Nggak jadi. jadi. Makanya. Terus dengan Hylas dibukain jalan, Glorious Pathway pulang nak. Dan ini Semua langsung dapat Regen. teman-teman Kingdom full senyum sekali ya di game yang pertama. Sesemangat itu sampai-sampai tadi ya. Aku selalu mendengarkan bagaimana teriakan dari teman-teman Kingdom tuh Pasti. terdengar. Tapi Udah pakai MBR headset juga loh gua. nggak kalah. Iya. Karena dari tadi pun tetap memberikan semangat untuk teman-teman. Ayo dong Delphin yang MBR bertanding. jangan mau kalah sama Kingdom nih. Walaupun Kingdom lagi unggul ya. Iya. Tapi balik lagi best of 5 men. Iya, ingat ini best of 5 series, apapun bisa terjadi, apalagi ini baru menit ke-14. Kalau MBR Delphin masih bisa menahan, mereka masih punya kesempatan terlepas dari pressure yang sebenarnya besar banget dari attack Yumika. Ya terlepas dari apapun nanti yang bakal terjadi dari segi bagian jungle. Pokoknya ya ini dua-duanya sama. Masuk jungle tuh potential fight pokoknya. Betul, pokoknya jangan sampai salah bush aja nggak sih? Salah rumput itu bisa banget untuk di take down karena kita juga udah melihat ya adanya pergerakan-pergerakan dari arah Yumika maupun dari MBR Delphin. Entah kenapa makin late game RRQ Mika tuh line up-nya makin kuat tau. Late game semua soalnya. Rata-rata kayak semakin late game dia semakin susah untuk take down. DPS-nya juga hitungannya karena menggunakan Brody. Bukan Kari ya, yang tadi aku bilang kan. Betul. Kalau Kari mungkin frontlaner-nya bakal gampang buat rontok. Tapi karena ini adalah Brody, tipikal-tipikal yang bukan basic attack banget, dia bakal sulit untuk menangkap minimal atau men-take down minimal satu member saja. Gyokoi dari tadi, joget, jalan-jalan Buka ya kan. map ya kan. Makanya. Udah kayak tukeran role ngelihatnya. Sama intinya nggak sih sekilas ya. Mengingat Gyokoi juga pernah punya track record sebagai roamer Omar gitu ya, loh. yang sempat aku bahas juga bagaimana cara dia di landing phase itu selalu memperhatikan map sehingga sangat sulit sekali untuk melakukan ganking ke bagian mid lane-nya dari RRQ Mika. Benar. Tapi ini kita melihat juga masih ada skirmish di area dekat orange buff di mana Lele Pingkan terlihat posisinya oleh Valanir, Gyokoi juga sama. Tapi teman-teman dari MBR sepertinya masih akan coba untuk terus melakukan defensive mechanism kali ini. Tapi memang pasif terlebih dahulu. Diam-diam terhanyutkan, tiba-tiba kelelap aja. Nah, soalnya gini Virgi, semakin nanti masuk ke dalam late game, Mika. semakin mendekati menit-menit 18, satu kali tumbang itu bakal rugi banget dan fight-nya bakal gak imbang jadinya. Yes. Tapi di satu sisi juga ngelihat dari MBR Delphin yang belum memiliki efek life drain, Gyokoi ya bebas, sesuka hati untuk dia mengganggu ke arah depan. Absorb-nya dia nggak bakal bisa dikontes. Lihat aja dia mau di-engage kayak gimana pun sama Valanir, dia tetap bakal dapetin Force Mount Shield dan tetap dapetin ke arah pasifnya. Buat sekarang Gyokoi dengan efek slow tidak berpengaruh sama sekali. Damage-nya bahkan tidak begitu mematikan. Karena di satu sisi, ya lihat, malah Valanir yang kemakan. Ya, karena dari tadi kan shieldnya juga yang harusnya menjadi advantage buat seorang Hilda diserap terus dengan menggunakan Force Moon Shield dari Esmeralda Gyokoi. Makanya ini yang dari tadi juga bikin Valanir jadi agak berat dan dia harus tarik ulur mainnya, kiting dulu supaya dia bisa dapetin. Atau pergerakan, Raw Wave dapetin satu gangga ternyata masih bisa mampu untuk mundur ke arah belakang dan reset. Dari segi team fight-nya,
Lagi ya, ini Breath of the Ocean yang benar-benar sangat menjengkelkan. Mungkin hitungannya bahkan dari tadi NG selalu mendapatkan posisi yang sangat amat menguntungkan bagi line up dari teman-teman RRQ Mika. Benar, karena kalau kamu sadari juga kan Gyogo yang selalu ngebuka map. Jadi NG-nya gampang banget, tapi hati-hati udah mulai dibawa dan ke dalam Lord Pit. Ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh seorang S, tapi masih ada Seth yang mencoba untuk ter-take down oleh seorang NG. Menjadi double kill bahkan. Dua orang menghilang, tapi Queenie bakalan coba untuk dikejar oleh seorang Gica menggunakan Thunderclap, tapi sepertinya bakalan harus mundur terlebih dahulu. Ada Shine, coba untuk memberikan Void Crystal, efek slow karena teman-teman dari RRQ Mika, sehingga mereka tidak bisa mengejar MBR Delvin. Lord yang di-enhance, ingat masih Lord yang di-enhance. Sementara untuk setup tim fight-nya 3 melawan 5, tidak ada korban jiwa sama sekali RRQ Mika. Benar-benar sangat sulit untuk di take down. Lihat Gyogo di arah depan, dia ngebadanin semua dealing damage-nya. Dia makan semua dealing damage-nya, bahkan bisa menjadi satu setback di depan. Immortal pun ready. Dan bahkan buat sekarang, Seth-nya akan kembali lagi ke lane of down. Tidak ada korban jiwa yang terkena di depan dari Wobat oleh Sistem Buka. Langsung ada Master Blade juga Robert dilakukan. Dan bahkan ada Hippie di karena belakang Gica dalam ancaman. Masih ada dalam memory Blessing Duet. Dan mencoba untuk melakukan defense, tapi gak bisa. Seth bakal tumbang. Begitu juga dengan Gisel. Unstoppable dia bakal oleh sosok dari Queenie. Lihat di depannya lagi dan lagi. Ocean ODT, Breath of the Ocean dari seorang NG mengganggu pergerakan formasi dari MBR Delvin. Immortal pecah dari S, tapi sepertinya itu bukan masalah karena headbutt dan lagi-lagi headbutt dilakukan oleh teman-teman dari MBR Delvin. Dan buat sekarang defense masih mampu untuk mereka terapkan walaupun RRQ Mika mendapatkan 2 bahkan 3 base turret di depan mata. Yes, karena balik lagi ketika tadi NG coba untuk nge-lock ke area belakang. Yupi sadar, Ocean ODT sudah mulai ke arah Yupi. Yupi langsung flicker ke belakang, tapi itu membuat teman-teman dari MBR Delphi seakan out of position. Yang harusnya Yupi bisa ikut membersihkan lane, tapi jadinya nggak bisa dan agak sedikit kurang damage. Oh no way, Breath of the Ocean, no way! NG, tapi yang tershutdown, Yupi menjadi ganjarannya. Tembak kompleks secara defensif. Ada Evis Pink juga, mencoba untuk meng-cover teman-teman dari RRQ Mika. Dikejar dengan Thunderclap, Astel ancaman dan masih bisa finish points arah belakang. Ya, seenggaknya purple buff untuk seorang Seth kali ini masih bisa diamankan. Tapi tidak jauh di sana, Lele Pinkan yang sudah berhasil membersihkan wave di area tengah. Kali ini akan coba untuk mungkin melakukan rotasi bersama dengan RRQ Mika yang lain. Hanya saja entah kemana. Ini Gicel makin lama makin bahaya loh. Tuh. Masya buat sekarang tuh Fire S di XP Lane dan buat late game. Yes. Ingat bagi para backliner tentu bakal dengan mudah untuk dirotongkan. Ya. Lebih menengok dari Athena Shield yang sudah diamankan oleh Shine. Dan menjadi jawaban dari bagaimana NG akan langsung mengincar ke arah backline. Betul, dia udah respect-nya lebih ke arah NG dulu karena dia pikir dia juga nggak akan ketemu Gyogo di lini depan. Dia kan mainnya jauh, makanya nggak bikin Radiant dulu, nggak beli Radiant. Dia lebih takut ketemu sama seorang NG. Ya, tapi di makanya sisi dia lain, nggak bikin Radiant Armor di sana. iya, tapi di sisi lain Gicel juga tadi 2 Guardian Helmet ya. Supaya berlapis-lapis, tapi Queenie hanya mencoba untuk mencicil. Kalau kepancing lebih bahaya. Tapi dengan adanya heavy spin yang menjepit ke arah seorang Seth kali ini masih ada method clutch yang dikeluarkan. Ash-nya bakalan coba untuk kabur dan Pinkan sepertinya agak sulit untuk selamat karena teman-teman dari MBR Delvin all out banget, tapi ternyata blazing duetnya ke arah seorang Seth udah mulai cukup sekarat. Tersisa 1 bar lagi bakal coba untuk di-take down. Tapi Ash, no way. Mapnya terbuka dan Ash bakal langsung melakukan split push. 1 rotasi dengan big boy, Seth tumbang. And that's 1 point for RRQ Mika. What a play dari RRQ Mika dengan membaca macro play yang menjadi sebuah celah dari MBR Delvin. Wave